Apa kabar adik semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, puji nama Tuhan ya. Pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan kita umur yang panjang dan Tuhan juga memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa menghadiri atau mengikuti ibadah online kita pada hari ini juga. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita saatnya akan memuji nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, Miss undang semuanya dalam posisi saat teduh. Mari kita serahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Tuhan telah berikan kita umur yang panjang, kesehatan, hingga pada 1 minggu ini Tuhan berikan kita segalanya yang kita butuhkan. Untuk itu adik-adik, mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Mari kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Dengan posisi saat teduh adik-adik, mari dengan hati yang penuh sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Benar ya untuk Tuhan. kasih setiamu. Kami mengucap syukur buat segala yang hal kepada Engkau ya Bapa. alami Kami dalam boleh hadir pada saat ini Tuhan, bukan oleh karena kekuatan kami Bapa. Yesus tolong kami Bapa. Kebaikanmu sepanjang Jaga kami. hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Benar ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala hal ya Bapa. Di mana Tuhan pada saat hari ini juga Tuhan masih memberikan kami umur yang panjang, kesehatan juga pribadi lepas pribadi ya Bapa. Tuhan kami sungguh berterima kasih. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Biarlah Engkau berkenan Tuhan atas ibadah kami ini Tuhan.
Engkau turunkan Roh Kudus-Mu ya Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa terkhusus Tuhan buat anak kami Noel ya Bapa. Engkau tahu Tuhan, anak kami Tuhan sedang berada di Jakarta Bapa dalam keadaan sakit. Tuhan, bukan kurang panjang tangan-Mu Tuhan untuk menolong, bahkan bukan kurang tajam Tuhan pendengaran-Mu Tuhan untuk mendengarkan segala doa-doa kami Bapa. Tuhan, kami berserah kepada Engkau Tuhan. Tolong Kau sembuhkan anak kami ini Tuhan. Dan bahkan anak kami yang lain juga Tuhan, jika dalam keadaan sakit Bapa, Tuhan senantiasa yang pulihkan Bapa. Dan bahkan orang tua kami Tuhan, Tuhan yang pulihkan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu berkuasa atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Masih ada sukacita adik-adik? Masih Miss. Iya, puji nama Tuhan ya. Kita tetap bersukacita meskipun di masa pandemi sekarang ini. Nah adik-adik, Miss undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita pasti bisa ya. Kita pasti bisa memuji Tuhan bersorak-sorai dengan semangat. Ayo adik-adik, kita akan angkat lagu pujian kita, Big or Small. Big or small, son and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tangan Tuhan lagu pujian kita sekali katakan Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Bakal adik-adik semuanya boleh duduk kembali. Bakal adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk itu sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita, Ada Kuasa Dalam Darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah hamba Allah. Ada kuasa dalam darahnya.
Nah, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita angkat lagu pujian kita, katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada Mari kita angkat lagu pujian kita, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami, telinga kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Sehingga kami dapat mengerti dan terlebih bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Semua sehat kan? Good. Ketemu lagi dengan Miss Lydia. Siapa yang sudah kangen dengan sekolah minggu? Missnya juga sudah kangen loh dengan adik-adik semua. Tetap berdoa ya adik-adik supaya virus-virus corona ini cepat berlalu dari tempat kita ini, agar kita bisa jumpa di gereja, ibadah bersama, jumpa dengan teman-teman kita yang lain. Nah, adik-adik, mungkin pada saat ini adik-adik sudah merasa bosan ya, karena sekolah dari rumah, sekolah minggu tetap juga secara online. Tapi adik-adik harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan minum air putih yang banyak. Dan jangan lupa mencuci tangan bersih-bersih. Nah, adik-adik, pagi hari ini Miss akan bercerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk persiapkan Alkitabnya dulu adik-adik ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dari Alkitab. Kira-kira apa ya cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang tahu? Cerita firman Tuhan pagi hari ini yaitu tentang orang yang kerasukan setan. Siapa yang sudah pernah lihat orang kerasukan setan? Seperti apa sih orang yang kerasukan setan itu? Mau tahu ceritanya? Yuk adik-adik duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan melalui video berikut ini. Oke? Suatu daerah tempat orang gerasa, ada seorang yang dirasuk oleh roh jahat. Orang itu menjadi jahat, sehingga orang-orang di tempat itu mengikatnya dengan rantai. Tetapi ia sangat kuat, dan selalu memutuskan rantai yang diikat padanya. Jadi orang-orang tidak berani mendekatinya. Ia terus menjerit-jerit, dan menyayat tubuhnya sendiri dengan batu.
Pada suatu hari, Yesus dan murid-murid pergi ke tempat orang gerasa itu dengan perahu. Begitu Yesus turun dari perahu, orang yang dirasuk oleh roh jahat itu berlari menuju Yesus. Tetapi ketika ia sampai, ia langsung bersujud menyembah Tuhan Yesus. Ia mengenal Tuhan Yesus, jadi ia memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan ia memohon agar jangan disiksa. Roh-roh itu berseru, "Jangan sakiti kami, Yesus!" Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" "Namaku Legion," jawab orang itu. Legion artinya ada banyak roh jahat yang merasuki orang itu. Tuhan Yesus kemudian menyuruh roh jahat yang banyak itu keluar dari orang yang dirasukinya. "Kalian harus meninggalkan orang ini," kata Yesus. Roh-roh jahat itu pun sangat ketakutan. Di dekat situ ada sejumlah besar babi, kira-kira 2000 ekor banyaknya. Lalu roh-roh jahat berkata, "Kalau begitu, pindahkan kami ke dalam babi-babi itu." Lalu seluruh kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam, terhempas ke dalam dan tenggelam. Para penjaga babi menceritakan kepada semua orang apa yang terjadi. Ketika penduduk kota datang dan melihat bahwa orang yang dirasuki roh jahat itu telah sembuh, mereka semua menjadi takut dan meminta Tuhan Yesus untuk pergi dari tempat itu. Kemudian orang yang telah sembuh itu ingin mengikut Yesus. Tetapi Yesus menjawab, "Tetaplah di sini. Beritahu semua orang apa yang telah kuperbuat." Orang itu pun taat dan semua orang menjadi heran. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Boleh nggak kita takut sama setan? Betul, kita nggak usah takut sama setan. Orang setannya aja takut sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau di Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa setan itu seperti pencuri. Pencuri apa sih dia? Dibacakan ya adik-adik. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, setan itu kerjanya seperti itu adik-adik. Dia mau mencuri sukacita kita, membuat kita sedih, membuat kita susah, tidak bisa main, dan tidak bisa sekolah. Tapi aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati Miss, di dalam hati adik-adik semua, kita tidak perlu takut sama setan. Seperti cerita tadi. Coba lihat setannya. Takut nggak sama Tuhan Yesus? Takut. Bahkan dia sujud sama Tuhan Yesus. Itu artinya Tuhan Yesus lebih berkuasa. Nah, sekarang ini kan adik-adik lagi banyak virus tuh yang namanya virus corona. Itu juga mengerikan loh adik-adik, banyak orang meninggal karena virus ini. Tapi Tuhan Yesus kita berkuasa kan? Betul tidak? Tuhan Yesus berkuasa atas setan seperti cerita tadi adik-adik. Tuhan Yesus berkuasa juga enggak atas penyakit virus corona? Berkuasa dong adik-adik. Jadi kalau kita terus berdoa sama Tuhan, minta Tuhan usir virus-virus ini, bisa nggak kira-kira adik-adik? Bisa, tentu bisa adik-adik. Asal kita percaya dan tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke? Nah, adik-adik, selain kita percaya, berdoa sebagai senjata kita melawan kuasa si iblis,
ada satu lagi adik-adik senjata kita untuk melawan kuasa iblis. Apa itu adik-adik? Yaitu puji-pujian. Nah, sebagai aktivitas kita hari ini adik-adik, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, menyanyikan satu lagu sekolah minggu, boleh ditemani mama papa, boleh nyanyi sendiri, boleh temani kakak atau abang. Nanti kalau di rumah ada alat musik boleh dipakai adik-adik. Nah, minta tolong sama mama atau sama papa divideokan, lalu dikirim ke grup masing-masing. Oke, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hanya Engkau yang kami puji dan kami sembah. Biarlah Engkau yang menguasai hidup kami, agar kami bisa melakukan hal-hal yang baik seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau telah mengalahkan kuasa iblis. Engkau berikan kami kuasa atas iblis, oleh karena nama-Mu, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Untuk itu kita berdoa doa Bapa kami. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, teduh sejenak. Amin. Adik-adik semua, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, jangan lupa ya aktivitasnya, yaitu menyanyikan satu lagu sekolah minggu. Contohnya dalam nama Yesus atau ada darah dalam kuasa Yesus. Nah, adik-adik boleh nyanyi sendiri, boleh nyanyi bersama mama papa, bernyanyi bersama abah dan kakak. Dan jangan lupa divideokan ya adik-adik, lalu dikirim ke grup masing-masing. Nah, kalau ada alat musik di rumah adik-adik boleh dipakai untuk mengiring lagu tersebut. Oke, sampai jumpa minggu depan dengan cerita firman Tuhan lebih menarik dan bersama dengan guru sekolah minggu yang lain. Oke, bye-bye. Bye-bye.